Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Akbar Hernanda. Saya Aditama Rehan Alparejarianto. Saya Andika Jaya Saputra. Perkenalkan, nama saya Andana Andriano. Perkenalkan, saya Haji Satrio Permana dan berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok konsep kesehatan lingkungan. Kami berjumlah 6 orang. Yang pertama saya Aditama Rehana Parajarianto, Haji Satrio Permana, Andika Jaya Saputra, Andana Andriano, Dwi Akbar Hernanda, dan yang terakhir Wahyu. Kita masuk dalam pengertian kesehatan lingkungan. Jadi, kesehatan lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari berbagai masalah kesehatan sebagai hubungan interaksi antara berbagai bahan, kekuatan, kehidupan, zat yang memiliki potensi penyebab sakit yang timbul akibat adanya perubahan. Adanya perubahan lingkungan dengan masyarakat serta menerapkan upaya pencegahan kesehatan yang dapat ditimbulkan. Ya, kita masuk ke dalam higien dan sanitasi. Higien adalah suatu upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan, seperti mencuci tangan, mencuci kaki dengan air bersih dan sabun untuk melindungi kebersihan tangan dan juga kaki. Lalu kita mencuci piring, menjaga kebersihan piring, membuang bagian makanan yang rusak, agar menjaga keutuhan makanan secara keseluruhan. Untuk sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara, melindungi lingkungan dari subjeknya, misalnya menyediakan air yang bersih untuk keperluan mencuci tangan, menyediakan tempat sampah agar sampah tidak dibuang sembarangan. Untuk tujuan kesehatan lingkungan sendiri ialah agar melakukan korelasi memperkecil terjadinya bahaya dari lingkungan tersebut, serta kesejahteraan hidup manusia. Yang kedua adalah untuk pencegahan dengan cara mengefisienkan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan juga kesejahteraan hidup manusia, serta mencegah kita dari bahaya suatu penyakit. Yang selanjutnya yaitu ada masalah kesehatan lingkungan di Indonesia dan upaya penanggulangannya. Yang pertama yaitu ada penyediaan air bersih, di mana pengertian air bersih itu sendiri yaitu adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Di mana ada pengertian air minum juga yaitu adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Syarat-syarat kualitas air bersih diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada syarat fisik yaitu tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Yang kedua yaitu ada syarat kimia. Kadar besinya maksimum diperbolehkan yaitu 0,3 mg per liter. Yang selanjutnya itu adalah syarat mikrobiologis. Koliform tinja atau total koliformnya maksimal 0/100 ml air. Yang kedua yaitu ada pembuangan kotoran dan hewan. Metode pembuangan tinja yang baik yaitu dengan jamban dengan syarat berikut. Yang pertama, permukaan tidak boleh terjadi kontaminasi. Yang kedua, tidak boleh terjadi kontaminasi pada air tanah yang mungkin memasuki mata air atau sumur. Yang ketiga, tidak boleh kontaminasi air permukaan. Yang keempat, tinja tidak boleh terjangkau oleh alat dan hewan lain. Yang kelima, tidak boleh terjadi penanganan tinja segar, atau bila memang benar-benar diperlukan harus dibatasi seminimal mungkin. Yang keenam yaitu jamban harus bebas dari bau atau kondisi yang tidak sedap dipandang. Yang terakhir itu metode pembuatan dan pengoperasian harus sederhana dan tidak boleh mahal. Yang ketiga yaitu ada rumah sehat. Secara umum rumah dapat dikatakan sehat apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama memenuhi kebutuhan fisiologis yaitu pencahayaan, penghawaan, dan ruang gerak yang cukup. Terhindar dari kebisingan yang mengganggu. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan psikologis yaitu privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antara anggota keluarga dan penghuni rumah. Yang ketiga yaitu memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga.
bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, di samping pencahayaan dan penghawaan yang cukup. Yang terakhir yaitu memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan, baik yang timbul karena keadaan luar rumah maupun dalam rumah, antara lain persyaratan garis, sempadan jalan, konstruksi yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbongkar, dan tidak cenderung membuat penghuni jatuh tergelincir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat, pembuangan sampah. Teknik pengelolaan sampah yang baik dan benar harus memperhatikan faktor-faktor atau unsur sebagai berikut. Yang pertama, penimbunan sampah. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi sampah adalah jumlah penduduk dan kepadatannya, tingkat aktivitas, pola hidup, sosial ekonomi, letak geografis, iklim, musim, dan kemajuan teknologi. Yang kedua ada penyimpanan sampah. Yang ketiga, pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali. Yang keempat, pengangkutan. Yang kelima, pembuangan. Dengan mengetahui unsur-unsur pengelolaan sampah, kita dapat mengetahui hubungan dan urgensinya masing-masing unsur tersebut agar kita dapat memecahkan masalah-masalah ini secara efisien. Yang kelima, sanitasi makanan dan minuman. Sasaran higien sanitasi makanan dan minuman adalah restoran, rumah makan, jasa boga, dan makanan jajanan diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan atau restoran, dan hotel. Persyaratan higien sanitasi makanan dan minuman tempat pengelolaan makanan meliputi yang pertama ada persyaratan lokasi dan bangunan, yang kedua persyaratan fasilitas sanitasi, yang ketiga persyaratan dapur, ruang makan dan gudang makanan, yang keempat persyaratan bahan makanan dan makanan jadi, yang kelima persyaratan pengolahan makanan, yang keenam persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi, yang ketujuh persyaratan peralatan yang digunakan, dan yang kedelapan ada pencemaran lingkungan. Yang keenam ada sanitasi tempat umum. Sanitasi tempat umum adalah suatu usaha untuk mengawasi dan mencegah kerugian akibat dari yang pertama water supply, yang kedua solid waste disposal, yang ketiga sewage dan extract disposal, yang keempat food hygiene dan sanitation, yang kelima housing, konstruksi bangunan, yang keenam vector control, yang ketujuh physical pollution, yang kedelapan industrial hygiene dan sanitation. Untuk mencegah penularan penyakit di tempat-tempat umum perlu dilakukan pengawasan terhadap yang pertama pengawasan dan pemeriksaan faktor lingkungan dari tempat-tempat umum dan faktor manusianya sendiri yang melakukan kegiatan. Lalu yang kedua penyuluhan terhadap masyarakat atau edukasi terutama yang menyangkut pengertian dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari tempat-tempat umum. Pembasmian pengendalian vektor. Serangga sebagai reservoir, habitat, dan subpipal bibit penyakit yang kemudian disebut sebagai vektor misalnya pinjal tikus untuk penyakit pes atau sampar. Lalu ada nyamuk Anopheles sp untuk penyakit malaria, nyamuk Aedes sp untuk demam berdarah dengue, nyamuk culek sp untuk penyakit kaki gajah atau filariasis. Penanggulangan pencegahan dari penyakit tersebut diantaranya dengan merancang rumah atau tempat pengelolaan makanan dengan rapat tikus, kelambu yang dicelupkan dengan pestisida untuk mencegah gigitan nyamuk Anopheles sp, gerakan 3M menguras, mengubur, dan menutup tempat penampungan air untuk mencegah penyakit DBD, penggunaan kasa pada lubang angin di rumah atau dengan pestisida untuk mencegah penyakit kaki gajah dan usaha-usaha sanitasi. Lalu selanjutnya binatang pengganggu yang dapat menularkan penyakit, misalnya anjing dapat menularkan penyakit rabies, anjing gila, kecoa dan lalat dapat menjadi perantara perpindahan bibit penyakit ke makanan sehingga menimbulkan diare. Tikus dapat menyebabkan leptospirosis dari kencing yang dikeluarkannya.
yang telah terinfeksi bakteri penyebab. Sekian materi penjelasan yang berjudul Konsep Kesehatan Lingkungan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.